kabar kalian? Pasti Miss Olga percaya kalian semua sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai devotion kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020. Mari kita memuji Tuhan ya anak-anak ya. Miss Olga berharap kalian di rumah, anak-anak TK, anak-anak SD, semua sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Betul, amin ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, dengan tepuk tangan boleh, dengan bersukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Tepuk tangan buat Yesus. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan ya dengan sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya pelangi, tapi lebih indah kasih Yesus. Kita bersyukur ya, punya pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya anak-anak. Siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi, dan kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
memberikan hikmat, memberikan pengertian supaya kami bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Bagaimana kabar kalian, anak-anak TK, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6? Semoga berharap semua tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap percaya dan melakukan firman Tuhan ya. Setiap hari kalian sudah dengar devotion, Miss Olga berdoa semua melakukan firman Tuhan. Siap ya anak ya? Hebat, pasti ya. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan anak-anak pagi hari ini. Miss Olga mau bacakan dulu ya satu ayat buat kita semua dari Matius 28 ya. Ayatnya yang ke-19. Matius 28 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini anak-anak, dengerin ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Anak-anak, ini adalah perintah Tuhan. Bukan berarti terus kalian pergi jauh-jauh dari rumah. Apalagi ini lagi masa corona ya. Tapi di sini Tuhan mengajarkan dalam amanat agung Tuhan Yesus, anak-anak, kalian harus menjadi berkat. Kalian harus senantiasa memberitakan firman Tuhan. Miss, aku gak bisa, aku masih kecil. Anak-anak, Tuhan bisa pakai anak kecil juga loh. Ya, banyak anak-anak kecil di seluruh dunia, di seluruh Indonesia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Anak-anak, cara memberitakan Injil yang luar biasa. Bagaimana sikap kalian? Sikap kalian harus menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu anak yang hebat. Beberapa minggu yang lalu Miss Olga ajarkan tentang buah-buah roh ya. Bahwa kalian harus punya kasih, harus punya sukacita, harus punya kelemah lembutan, harus punya kesabaran, harus punya kesetiaan, harus punya kebaikan, harus punya kemurahan dan penguasaan diri. Itu sikap yang baik di mana kalian sudah memberitakan Injil loh. Iya, waktu kalian punya kasih yang baik, itu kalian sudah menunjukkan, kalian sudah memberitakan Injil, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada keluarga. Waktu kalian sedang bersuka cita, walaupun hati sedang sedih, kalian tetap bersuka cita. Itu sudah menunjukkan kalian sedang memberitakan firman Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa kalian lakukan anak-anak ya, sesuai firman Tuhan, itu sudah memberitakan Injil. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah percaya kepada Tuhan, kalian terima Tuhan Yesus, kalian harus melakukan firman. Kalian harus jadi saksi bahwa aku ini anak Tuhan Yesus. Karena kalau kalian berkata aku anak Tuhan Yesus tapi suka bohong, suka melawan orang tua, suka berantem, tidak nurut, ya itu berarti bukan anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus, dia anak yang taat, dia anak yang nurut, dia anak yang suka memberi, dia anak yang mengasihi, dia tidak suka berantem, dia selalu mengasihi temannya. Bahkan musuhnya kalian juga saling mengasihi. Itu anak Tuhan Yesus yang hebat. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini karena kasih Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan anak-anak, kita harus jadi saksi. Kita harus memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita yang belum percaya. Anak-anak mau? Coba Miss Olga mau denger nih dari rumah kalian masing-masing. Kalian mau menjadi saksinya Tuhan? Wow, hebat. Miss Olga yakin kalian menjawab, mau Miss, gitu ya. Miss Olga juga kalau ditanya, Miss Olga mau menjadi saksinya Tuhan? Mau. Iya, kita harus jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada.
kita harus menunjukkan kalau kita ini adalah anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Makanya kita harus jadi saksi. Kemana ke tempat ini kita jadi saksinya Tuhan yang hidup. Ke tempat ini kita menjadi saksinya Tuhan. Kemana-mana kita pergi, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Waktu kalian sedang bermain dengan teman-teman, kalian harus menjadi saksinya Tuhan. Kalian harus berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, jangan berkata-kata yang kotor. Kalian juga harus menunjukkan perbuatan yang baik, perbuatan jujur, perbuatan kebenaran. Kalian harus tunjukkan juga perbuatan tentang apa? Buah-buah roh. Itu menunjukkan kalau kalian sudah menjadi saksinya Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan sudah datang ke dunia ini karena kasih-Nya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan tugas kalian semua ini loh, anak-anak TK, anak-anak SD, dan juga Miss Olga, kita harus jadi saksinya Tuhan. Bisa enggak? Pasti bisa. Contohnya ya anak-anak ya, misalnya nih, Marvel, panggil mamanya. Marvel bantuin mama ya. Iya mama. Nah, itu udah jadi saksinya Tuhan. Satu lagi, Angel, ambilin sapu mama. Siapa? Nah, itu udah saksinya Tuhan. Ada lagi nih, Yonatan, kamu tidak boleh benci sama temanmu. Kamu harus mengampuni. Baik ma, aku gak mau benci sama temanku. Aku mau mengampuni. Nah, itu saksinya Tuhan. Ada lagi misalnya, Eugene, tolong dong mama buatkan teh, gitu ya. Siapa? Nah, itu saksinya Tuhan. Ya, banyak perbuatan baik yang kalian bisa lakukan. Anak-anak TK, anak-anak SD, itu tandanya kalau kalian mau lakukan, kalian juga sudah jadi saksinya Tuhan. Bagaimana contoh anak yang tidak jadi saksinya Tuhan? Saya kalian ini sedang main game ya, main game. Ya, Noel, iya ma, sedang apa kamu? Oh, aku lagi belajar. Padahal lagi main game, dia sudah berbohong. Itu tandanya tidak jadi saksinya Tuhan. Lagi nih contoh nih ya, misalnya kalian sedang marahan, kalian sedang benci nih, si Rita sama si Noni berantem, ya saling menghina, tidak mau mengampuni. Itu contoh anak yang tidak jadi saksinya Tuhan. Tapi kalau anak yang jadi saksi Tuhan, dia tidak akan pernah memusuhi, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah benci sama temannya. Dia rangkul temannya, dia katakan aku mengasihi engkau. Itu anak yang menjadi saksinya Tuhan. Tapi kalau anak tidak jadi saksi Tuhan, mulutnya cenderung benci. Itu tidak jadi saksinya Tuhan. Elek kamu, aku gak suka sama kamu. Itu tidak jadi saksinya Tuhan. Tapi kalau anak yang menjadi saksi Tuhan, dia selalu tersenyum, dia selalu mengasihi, dia selalu menolong teman. Walaupun temannya sudah menyakiti dia, tapi anak ini tidak pernah membalas. Itu jadi saksinya Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan pada kita semua, pada kalian dimanapun kalian berada, anak-anak TK, anak-anak SD, kalian harus memberitakan Injil. Bukan terus kalian bawa Alkitab, bukan ya. Salah satu contohnya, kalian melalui sikap dan perbuatan yang baik, itu kalian sudah memberitakan Injil. Kalian menjadi saksi Tuhan yang hebat, kalian sudah memberitakan Injil. Itu loh, lihat si Nita, anak Tuhan, hidupnya Aura sama Hana itu ya, nih anaknya baik, anaknya luar biasa, nurut, taat. Itu jadi saksi Tuhan ya. Nah, sekarang Miss Olga mau tanya nih, siapa yang menjadi saksi Tuhan yang luar biasa? Haleluya, semua angkat tangan. Miss Olga juga mau angkat tangan. Aku mau jadi saksinya Tuhan, supaya firman Tuhan diberitakan dan orang akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita ya. Nah, hari ini dan seterusnya kita harus sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan ya, mentaati kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan semua yang Tuhan
Ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan beritakan dalam firman Tuhan. Amin. Kalian diberkati semua. Amin. Yuk, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, ada ayat hafalannya dulu ya. Kita ucapkan bersama-sama ya ayat hafalannya. Dari apa? Seperti sama yang kemarin loh. Yohanes 3 ayat 16a ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Wow, lagi ya. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan juga melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan sangat senang kalau melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi ya kita ucapkan, kita tutup Alkitab kita ya. Kalau kalian lagi buka Alkitab atau HP-nya, yuk tutup, kita mengapakan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak, biarlah Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjagai mereka, dan biarlah mereka terus semangat di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi saksi Tuhan buat keluarga mereka, menjadi saksi Tuhan buat teman-teman mereka, dan biarlah anak-anak senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka, dalam perkataan mereka, dalam sikap dan perilaku mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Morning Devotion bersama dengan Miss Olga. God bless you.